Bagaimana jika satu tokoh dianggap sebagai pahlawan, namun di sisi lain meninggalkan luka bagi banyak orang? Pertanyaan inilah yang banyak muncul ketika Soeharto resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Halo, perkenalkan nama saya Ayudinara Iziza Pakasfi, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan di video ini saya akan membahas tentang penetapan resmi Soeharto sebagai pahlawan nasional dari sudut pandang hak asasi manusia. Dari sisi pendukung, Soeharto dianggap sebagai sosok yang memiliki jasa besar bagi negara. Pada masa pemerintahannya, Indonesia mengalami pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga ketahanan pangan. Stabilitas ekonomi juga dianggap sebagai capaian penting pada era ini. Nah, oleh karena tersebut, pemberian gelar sebagai pahlawan nasional dianggap sebagai bentuk penghargaan dari negara atas kontribusi yang telah diberikan. Namun, jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, penetapan gelar ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru. Komnas HAM telah menetapkan sejumlah kasus, mulai dari tragedi 1965 sampai 1966, penembakan misterius, tragedi Trisakti dan juga Semanggi, lalu ada kekerasan di Timur Timur. Peristiwa-peristiwa ini berkaitan langsung dengan pelanggaran hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk merasa aman, dan juga bebas dari kekerasan. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan serius yang seharusnya diselesaikan secara adil. Namun, hingga saat ini banyak kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum dituntaskan, sehingga keadilan para korban dan juga keluarganya masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terjawab. Disinilah muncul dilema. Di satu sisi negara memberikan penghargaan atas kontribusi sejarah yang telah diberikan oleh satu tokoh. Namun di sisi lain negara juga memiliki tanggung jawab moral dan juga konstitusional untuk menghormati hak asasi manusia serta mengakui penderitaan para korban kekerasan HAM. Dengan adanya perbedaan pandangan inilah kita dapat mengetahui bahwasannya sejarah itu tidak bisa selalu dilihat secara hitam dan putih saja. Melalui isu inilah mahasiswa bisa belajar bahwasannya hak asasi manusia bukan sebatas konsep hukum saja, namun tentang bagaimana kita menilai dan juga mengingat sejarah bangsa. Menghargai jasa bukan berarti melupakan seluruh penderitaan para korban, dan bersikap kritis bukan berarti menolak seluruh kontribusi sejarah. Sikap reflektif dan juga seimbang inilah yang penting dalam pendidikan kewarganegaraan, agar kita sebagai mahasiswa dapat membangun masa depan yang lebih adil dengan belajar jujur dari masa lalu. Saya Dinara, terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.